Tapi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih. Angela, Arigatus, Chelsiana, Justina. Oke, hari ini hadir semua ya. Masih ingat tidak materi pelajaran kali lalu? Kali lalu kita membicarakan tentang materi apa? Interaksi sosial. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, adik-adik melalui kegiatan diskusi nanti mampu menguraikan pengertian interaksi sosial disosiatif dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat dengan benar. Yang kedua, adik-adik nanti mampu menganalisis 3 bentuk interaksi sosial disosiatif. Tampilkan videonya hanya 2 menit. Jadi adik-adik merumuskan pertanyaan, ya, merumuskan pertanyaan atas video yang adik-adik. Membuka buku teks halaman 85 sampai 89, ya. Dan adik-adik mengamati gambar yang Bapak sudah bayangkan. Silakan diamati gambarnya. Buat rumusan pertanyaan yang tergambar ini, adik-adik kita bagi dalam kelompok ya, yang terdiri dari 4 kelompok. Satu kelompok anggotanya 5 orang. Adik-adik silakan merumuskan pertanyaan, diskusi dalam kelompok. Siapa yang bisa membuatkan pertanyaan atas video yang sudah diamati tadi? Ya, silakan. Mengapa kedua sekolah tersebut melakukan hal tersebut? Jelaskan apa penyebabnya. Mengapa kedua sekolah tersebut melakukan hal itu? Jelaskan apa penyebabnya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk rumusan pertanyaan dari kelompok 1. Rumusan pertanyaan yang kalian dapatkan dari hasil pertanyaan menyangkut video yang sudah diamati? Ya. Mengapa sampai ada taburan di antara sekolah tersebut? Mengapa sampai ada taburan di antara sekolah tersebut? Baik, kita tepuk tangan kelompok 3. Pertanyaan kelompok 1 tadi, apa yang terjadi? Mengapa sampai melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Karena ada masalah yang terjadi antara dua sekolah tersebut. Itu mengapa terjadinya taburan? Karena ada masalah sebelumnya sehingga terjadinya taburan. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan video dan gambar yang sudah Bapak Guru tayangkan, ya. Jadi adik-adik diskusi dalam KPD ini dalam kelompok masing-masing. Sekarang Bapak Guru bagikan, ya. Kompetisi. Baik adik-adik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah dijawab semua, KPD tadi sesuai langkah-langkah? Sudah.
Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi pertama? Kami, Kak. Oke, silakan berdiri. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar 1. Gambar tersebut merupakan kompetensi antara individu dengan individu yang bersaing untuk mencari keuntungan dan gelar juara. Gambar 2. Gambar 2 tersebut merupakan kontravensi karena sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kedua gambar yang sudah disajikan pada LKPD untuk kelompok 1. Bagaimana kaitan kedua gambar itu dengan bentuk interaksi sosial disosiatif yang ada? Maksudnya tadi itu, pertanyaan dari kelompok 3, kira-kira gambar yang pertama yang sudah dianalisa itu dalam LKPD itu merupakan ciri bentuk interaksi sosial disosiatif apa? Kompetensi dan kontravensi. Kompetisi dan kontroversi, kita tepuk tangan dulu. Baik adik-adik, setelah kita mengamati video, mengamati gambar, dan melakukan diskusi tentang materi interaksi sosial disosiatif yang ada pada LKPD, adik-adik sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah ditanggapi. Sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang materi interaksi sosial disosiatif. Oke, siapa yang bisa memberikan pengertian dari interaksi sosial disosiatif? Ayo adik-adik, siapa? Saya, Kak. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial mengarah pada konflik dan menegakkan solidaritas kelompok. Oke, baik, mari kita tepuk tangan untuk. Jadi itu pengertian dari interaksi sosial disosiatif, ya. Itu interaksi yang terjadi antara individu dan individu, ataupun individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain, yang arahnya nanti tujuan akhir itu ke perpecahan, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik, adik-adik, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita simpulkan lagi. Kira-kira ada berapa bentuk setelah dilihat dari gambar, amatan video tadi itu? Disosiatif adalah yang pertama kompetisi atau persaingan, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga pertentangan atau konflik. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Adik-adik sekalian, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pagi ini, sudah menyimpulkan bersama materi tentang interaksi sosial disosiatif. Mungkin masih ada dari adik-adik yang belum paham tentang materi ini? Sudah, Pak. Sudah tidak? Sudah paham semua? Sudah. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ingat, untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa membaca materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi adik-adik harus baca itu di rumah, ya. Itu tugas adik-adik untuk di rumah. Jangan lupa selama masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus tetap baca buku di rumah, ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan karena tetap diberikan kesehatan. Ya, jaga kesehatan adik-adik di rumah atau dimanapun saja berada. Tetap ikut protokol kesehatan menyangkut COVID-19. Selamat pagi dan sampai jumpa di minggu depan. Ya, terima kasih.